Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Bandara VVIP ataupun Very Very Important Person yang ada di IKN Ibu Kota Nusantara tengah dibangun untuk dapat diselesaikan nanti pada bulan Agustus sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana dalam melayani penerbangan para pejabat negara, tamu negara, dan juga para pejabat lainnya agar bisa mencapai ibu kota negara yang baru yaitu IKN lebih cepat dan lebih mudah. Adapun posisi dari Bandara VVIP ini berada di seberang Balikpapan yang melintasi Teluk Balikpapan. Di Balikpapan sendiri sebenarnya ada Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan ya yang melayani para penumpang baik pejabat negara atau juga warga yang ada di sana. Jadi untuk menuju ke Bandara VVIP itu akan melewati tol yang juga sedang dibangun yaitu seksi 3A 3B ke arah Simpang Tempadung dan juga ke arah Jembatan Pulau Balang. Lalu sampailah di kawasan Bandara VVIP. Kita akan lihat area yang di bagian bawah ini merupakan akses jalan nantinya Bandara VVIP terhubung dengan tol IKN seksi 5B dan juga 6A dan 6B. Kemudian ke arah selatan kita bisa lihat di sana ada lahan yang sudah cukup luas ya. Itu akan dipergunakan sebagai runway. Panjang runway yang ada di sini nantinya adalah di 3000 meter ya. Dengan panjang runway tersebut, maka nanti Bandara VVIP akan dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 dan juga Airbus 380. Sedangkan untuk pesawat yang lebih lebar lagi ya, yang cukup besar yaitu misal Antonov AN225 itu membutuhkan ternyata panjang runway 3500 meter. Yang kita lihat juga Antonov itu sangat besar dengan 3 mesin di kiri dan 3 mesin di kanan ya dari badan pesawat. Baik, area ataupun lahan untuk runway di sini sudah clear, tinggal dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan biasanya pemadatan tanah, perataan tanah ya. Untuk pemadatan tanah yang kita perhatikan beberapa waktu lalu menggunakan teknologi PVD dan juga PhD, semacam proses untuk mengeluarkan air dari tanah sehingga tanah mengering dan padat. PVD adalah prefabricated vertical drain, jadi air dari dalam itu dikeluarkan ke atas. Kemudian PhD adalah prefabricated horizontal drain, jadi dialirkan lagi lewat semacam bahan ya seperti itu yang bisa menyerap air, kemudian airnya dikeluarkan dari sana ataupun dibuang. Kita akan bergerak sedikit maju ke arah depan sana untuk melihat gedung-gedung yang mulai dibangun ya. Yang kita perhatikan itu ada gedung terminal, ada 2 gedung ya, ada 2 terminal sebenarnya di sini yaitu terminal VVIP dan juga terminal VIP. Sudah mulai kelihatan rangka-rangkanya dan juga mulai ada atapnya. Sedangkan ini adalah jalan akses yang tadi di awal menuju ke arah tol IKN seksi 5B dan juga 6A 6B yang tembus ke lingkar luar IKN sehingga memudahkan nanti mobilitas para pejabat negara yang ada yang turun di sekitar sini untuk menuju ke IKN melalui akses jalan ini ya dan jalan tol. Nah, untuk jalan tol seksi 5B kita sudah lihat di sana sudah mulai ada lahan-lahan yang disiapkan untuk dilanjutkan pekerjaan pembuatan jalan dari arah jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Sedangkan dari Pulau Balang sampai ke arah Balikpapan itu akan melewati jembatan Bentang Panjang lalu jalan tol seksi 5A dan juga 3A 3B. Sebelum ada jalan tol nanti dari arah jembatan Bentang Pendek Pulau Balang ke arah sini masih melewati jalan akses yang ada di antara perkebunan-perkebunan. Jalan akses ini juga terhubung ke arah Simpang Riko yang bertemu dengan jalan nasional ya kalau kita ke arah atas ataupun utara nanti ke arah IKN. Sedangkan ke arah selatan dari jalan tersebut itu akan sampai ke Petung ya Penajam Pasir Utara. Di bawah ini ada jalan-jalan akses juga nampaknya untuk perkebunan mungkin ya.
Cukup lebar sepertinya jalan tol yang ada di sana karena sesuai dengan standar ya, punya 3 lajur masing-masing 2 sisi jalannya. Berarti total ada 6 lajur ditambah bahu jalan dan ada sedikit space ke median jalan. Jalan akses yang ada saat ini sebenarnya juga cukup lebar ya, dapat dilewati oleh kendaraan dari 2 arah. Seperti tol-tol IKN lainnya, seksi 3A, 3B, ada bukit-bukit yang memang dipapas, kemudian dikasih lapisan-lapisan geotekstil pada bagian dindingnya agar tanah yang di tebing tersebut tetap kuat dan tidak mudah erosi ataupun longsor. Kita pindah ke peta ini sebentar untuk melihat akses tol. Kemudian misal kalau bandara VVIP belum selesai, maka para pengunjung IKN, para pejabat negara akan menggunakan bandara SAMS ya, ataupun Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan untuk sampai di IKN. Apakah nanti akan melewati jalan negara dari Simpang Samboja melewati Sepaku, atau kalau tolnya selesai mungkin tetap bisa melewati Pulau Balang ya, jembatan Bentang Panjang, Pulau Balang, serta ke arah Simpang Pantai Lango dan menyusuri jalan negara kembali. Ini jalan tol seksi 4A dan 4B yang melintasi bawah laut Teluk Balikpapan menggunakan tunnel ataupun terowongan sepanjang 3 km dan terus sampai ke akses IKN di titik 0 Nusantara ya. Titik 0-nya saat ini juga ditutup. Sedangkan untuk yang menuju ke arah jembatan Bentang Panjang Pulau Balang ya, ini yang seksi 5A. Dan selepas jembatan Pulau Balang, ini sebenarnya Pulau Balang sendiri sudah ada jalan akses yang cukup lebar. Jembatan Bentang Panjang itu memadai jalurnya untuk dilewati oleh kendaraan 2 arah dan tentunya dapat dilewati oleh beberapa kendaraan di satu lajurnya. Sedangkan untuk jembatan Bentang Pendek ini sedang dikerjakan jembatan satu lagi atau jembatan duplikasi untuk mengakomodasi arus lalu lintas. Nah, sebenarnya jalan tol dari arah jembatan Bentang Pendek itu akan lurus terlebih dahulu, lalu berbelok ke arah atas ataupun barat daya menuju ke utara ke IKN. Sedangkan saat ini tadi jalan akses yang kita lihat di awal di bawah ya, ke arah Simpang Pantai Lango. Kemudian kalau terus ke utara ataupun ke atas lagi itu ke jalan Simpang Riko ya. Simpang Riko itu bertemu dengan jalan negara. Ini adalah runway yang tadi kita lihat dan kita gambarkan di sini. Panjang runway adalah 3 km. Sesuai ya. Dan ini garis juga kemarin kita sesuaikan dengan titik-titik yang sudah dibuat di bawah sini, walaupun sekarang udah jadi lahan yang sedang dikerjakan pembangunannya. Nah, untuk terminal ternyata berada di situ tuh, Bandara VVIP, ada pinnya ya. Di situ kurang lebih ada 2 gedung yang dipakai untuk terminal. Kemudian panjang bandara ini karena 3 km, ujungnya ini hampir mendekati area, di sini ada pelabuhan ke arah Teluk Balikpapan. Di jembatan Bentang Pendek sebenarnya peta Google di sini tidak begitu update. Ada dermaga logistik yang membawa material-material dan juga keperluan-keperluan lainnya dalam proses pembangunan gedung-gedung yang ada di KN ataupun Bandara VVIP. Ini akses tol ke arah Bentang Panjang Pulau Balang seksi 5A tadi ya, sebelum bercabang. Kemudian setelah bercabang nih seksi 3A dan 3B yang di sekitar Pelabuhan KKT Karyangau juga. Nanti mungkin pelabuhan ini juga akan terhubung dengan jalan tol sehingga benar-benar memudahkan lagi mobilitas kendaraan-kendaraan yang lewat di sekitar sini, baik untuk kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perekonomian warga yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang kita harapkan dengan adanya IKN tentu dapat mengangkat lagi pergerakan ya, mempercepat pergerakan akselerasi ekonomi masyarakat setempat secara khususnya ya, dan secara umumnya mungkin juga akan meningkatkan ekonomi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat plannya atau rencana itu bahkan sampai ada Trans Kalimantan dan juga kereta. Akses menuju ke bandara tadi ya yang kita lihat ada menuju ke jalan tol Balsam, Balikpapan Samarinda, ada akses jalan yang cukup besar ya, jalan utama protokol sampai di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman
ya Balikpapan. Panjang bandara ini kemarin kita sempat ukur itu memang tidak sampai 3.000 meter ya, ataupun 3 kilo. Jadi tidak dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar. Ini adalah tol Balsam Balikpapan Samarinda. Panjangnya kurang lebih 100 km ya, dan di tengah tadi ada exit. Kemudian untuk menuju ke IKN saat ini kalau kita exit di sekitar Samboja nanti akan melewati jalan nasional ya ke arah Sepaku, dan itu memang berliku-liku. Ini biasanya akses yang dipergunakan saat ini oleh para pejabat negara dan juga mungkin mobilitas masyarakat lah yang ada di sini untuk menuju ke IKN ataupun ke titik nol ya. Akses melewati jalur ini memerlukan waktu lebih lama dikarenakan memang konturnya tadi bukit berliku serta jaraknya lebih jauh. Kemudian kalau jalan tol ya nanti akan menempuh waktu hanya 40 menit dari Balikpapan, maka akan sampai di IKN. Untuk jalur lama sebenarnya ya yang lewat tadi Sepaku Samboja itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lah ya untuk sampai ke ibu kota Nusantara. Ya, petanya kita zoom out untuk melihat lebih besar lagi dari akses tol sambungannya ke arah Bandara VVIP serta Kota Balikpapan ya. Untuk masyarakat sebenarnya punya alternatif lain menuju ke Penajam dari Balikpapan, ini menyeberang Teluk Balikpapan ya menggunakan feri sehingga dapat sampai di seberang dan bisa menuju ke kawasan lainnya. Nah, ini jalur tolnya yang tadi dari Simpang Karangjuang ya, tol Balsam itu akan ada seksi 3A, 3B, 5A, kemudian jembatan bentang panjang Pulau Balang dan bentang pendek sehingga sampailah di Bandara VVIP. Kita lanjutkan pemantauan di sekitar sini di seksi 5B tol IKN yang masih berlangsung. Nampaknya di bagian bawah terdapat mesin bor ya ataupun rotary drilling rig yang juga kita lihat di beberapa lokasi pembuatan stasiun layang-layang LRT Jakarta ya, berfungsi untuk membuat bore pile ya ataupun tiang-tiang pancang yang ada di dalam tanah ini untuk menguatkan tanah pada saat nanti bisa dipakai sebagai dasar jalan tol. Ke arah sana kita sudah bisa melihat Teluk Balikpapan ya. Di sana ada jembatan Pulau Balang yang akan terhubung dengan jalan tol ini. Dan di bagian bawah kita juga bisa melihat adanya kabel-kabel sutet ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi nampaknya untuk keperluan listrik yang ada di kawasan ini. Hutan yang ada di sini adalah hutan produksi ya. Kemudian hutan ini dimanfaatkan lahannya untuk keperluan yang pertama pembuatan akses ke IKN yang jalan tol, kemudian yang kedua adalah pembuatan bandara VVIP IKN. Nah, ke depan apakah bandara ini juga akan dipergunakan untuk kepentingan komersial? Kalau yang kita baca tidak tertutup kemungkinan nanti bisa dipakai oleh pesawat-pesawat komersial turun di sekitar sini sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat akses menuju ke IKN. Apalagi nanti ya IKN pada tahun 2045 punya penduduk 2 juta jiwa. Sementara akses menuju ke Bandara VIP menggunakan jalan yang ada di bagian bawah ya, jalan existing yang biasanya dipakai oleh para pekerja perkebunan ataupun para pekerja yang ada di sekitar sini ya, biasanya ada tambang, ada mungkin juga pekerja-pekerja lainnya. Tahap awal untuk penyelesaian runway ini adalah ya nanti di bulan Agustus 2200 meter terlebih dahulu, mungkin akan dilanjutkan setelahnya 3000 meternya. Jarak udara dari Bandara VVIP ini ke arah Bandara Sams ataupun Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan sebenarnya hanya 25 km ya. Jadi nanti kalau pesawat komersial tinggal mungkin sebelah-sebelahan mau turun di sini ataupun mau turun di Bandara Sam sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita perhatikan lahan-lahan yang ada untuk Bandara VVIP nampaknya akan terkoneksi langsung dengan tol, tidak melewati jalan yang ini nih.
Ya, kalau kita lihat di sana aksesnya diperlebar menuju ke arah terminal. Nah, dari terminal-terminal yang ada, ini contoh gambar desainnya ya, nanti akan dibuat seperti ini. Realisasi nanti kita akan pantau bersama. Ada area terminal 1 dan terminal 2. Terminal 1 untuk VVIP, kemudian satunya lagi untuk VIP. VVIP itu punya luas 2000 meter persegi, sedangkan VIP 5000 meter persegi. Nah, lebih kecil memang yang VVIP, mungkin jumlahnya tidak begitu banyak ya. Kemudian ini adalah gambar pesawat berbadan lebar yang akan menggunakan bandara ini untuk melayani para penumpang ya, pejabat negara, tamu negara, dan pejabat lainnya, serta mungkin nanti ke depan untuk penerbangan komersial. Fasilitas standar yang ada di terminal baik VVIP, VIP tentunya mungkin akan sama dengan terminal-terminal lainnya. Lalu ada ruangan-ruangan khusus, sebenarnya ruangan-ruangan yang dipakai untuk rapat ya, misal rapat dengan para pejabat negara belum sampai ke IKN misalnya dan harus melakukan koordinasi dan seterusnya, juga ada ruangan-ruangan tersebut. Namun yang kita belum tahu apakah benar-benar nanti dapat selesai terlebih dahulu pada sebelum 17 Agustus atau mungkin masih diteruskan pekerjaannya sampai akhir tahun ya, sehingga benar-benar baik, sempurna dan dapat melayani penumpang. Jadi sementara bisa menggunakan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan. Baik, ini adalah kondisi pembangunan dari Bandara VVIP beberapa waktu yang lalu, mungkin di sekitar sebelum April ya, ataupun di bulan Maret. Di sini masih ada pekerjaan-pekerjaan PhD dan PVD, yaitu pekerjaan untuk pemadatan tanah, mengeluarkan air dengan menggunakan prefabricated vertical drain dan juga horizontal drain teknologinya ya. Yang putih-putih di bawah ini sebenarnya mungkin mirip semacam bahan lapisan seperti itu yang nanti air akan lewat di sana. Nah, bandara pada waktu itu runway-nya di bagian bawah sini nih masih belum sampai ke arah sana ya. Tadi kita lihat sudah jauh lebih panjang dan lebih siap. Untuk pengadaan tanah di sekitar bandara ini sudah 100% selesai ya. Bahkan juga diperluas menjadi 621 hektar. Tadi sebelumnya adalah 347 hektar. Jadi penyelesaian pekerjaan sudah tidak lagi terkendala dari lahan ataupun tanah-tanah yang ada di sekitar sini. Kedepan dengan selesainya akses tol secara keseluruhan ke arah Bandara VVIP ini, maka dari IKN mencapai bandara ini akan diperlukan waktu mungkin sekitar 15 menit. Namun bila hanya tol seksi 5B, maka ditambah dengan jalan nasional di sekitar 25 menit. Kita kembali ke sini, ini adalah kondisi yang pada awal-awal pembangunan Bandara VVIP IKN ya. Di sini masih ada rumah adat, kemudian ini ada akses nantinya akan dipakai untuk ke arah tol seksi 5B. Di sana belum ada pekerjaan lebih banyak ya. Kalau kita lihat tadi jalan tol seksi 5B juga sudah ada lahannya dan sudah dipasang juga karpet-karpet geotekstil di bagian bukit-bukit yang dibelah ya, serta di dinding bukit tersebut. Kalau kita perhatikan memang ada bagian tanah yang rendah, ada bagian tanah yang tinggi ya di sini. Ini sambungan jalan tol yang akan menuju ke Bandara VVIP. Konsepnya sama, akan mengusung konsep hijau, jadi akan ada tentunya hutan-hutan, kemudian juga embung-embung ya, ataupun area-area konservasi air agar tetap terjaga kelestarian hutan dan airnya, khususnya di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Untuk dana pembangunan dari Bandara VVIP ini yaitu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara dan juga sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga diatur di dalam Perpres nomor 31 Peraturan Presiden tahun 2023. Baik, kita doakan ini dapat selesai dan lancar sehingga nanti akses menuju ke IKN menjadi lebih cepat dan lebih baik.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.